Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta segala kenikmatan dalam hidup ini sehingga dakwah Islam terus berkembang semakin pesat, luas, dan tentunya berkualitas. Rasa syukur kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita sampaikan pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat nanti. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, alhamdulillah tak terasa ya. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 di bulan Syawal 1441 Hijriah. Sudah 25 hari kita ditinggalkan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama Ramadan, baik itu saumnya, tilawah Al-Qur'annya, zakatnya, sedekahnya, dan seluruh kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang telah kita laksanakan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati Ramadan di tahun yang akan datang. Kalau bicara Syawal, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu kita pun teringat dengan salah satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian menyertakannya dengan saum 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ia seperti saum setahun. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Salah satu sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita adalah saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Mungkin dari Anda ada yang sudah menyelesaikannya 6 hari di bulan Syawal, alhamdulillah. Bagi Anda yang belum atau mungkin akan menyelesaikan beberapa hari lagi, dihimbau untuk bersegera ya, karena sekarang sudah masuk hari ke-25 di bulan Syawal. Itu artinya bulan Syawal hanya tinggal beberapa hari lagi. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kali ini saya akan menyampaikan pesan, akan menyampaikan kajian kepada Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada, baik Anda yang masih tetap di rumah aja atau mungkin sebagian dari Anda juga ada yang sudah kembali beraktivitas bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dimanapun Anda berada, baik itu di rumah, menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, atau juga di pekerjaan, ya, semoga pekerjaannya pun berkah, dan dimanapun sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan berkarya hari ini ya, saat ini. Baik, tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah bicara mengenai Ramadan yang sudah usai, dan bulan Syawal pun sesaat lagi akan meninggalkan kita. Syawal pun akan usai. Maka sudah seyogianya di antara kita, termasuk juga saya,
untuk selalu dan senantiasa melakukan evaluasi, introspeksi terhadap diri kita, muhasabah terhadap diri kita. Karena salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bisa memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Kita teringat dengan perkataan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar Ibnul Khattab. Beliau sampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga ayat Al-Qur'an mengingatkan kepada kita agar selalu melakukan evaluasi diri, agar selalu melakukan introspeksi muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah perintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap kita memperhatikan apa sih yang sudah kita lakukan, apa sih yang sudah kita perbuat, amal-amal soleh apa yang sudah kita kerjakan, lighad, untuk bekal kelak nanti kita mudik ke kampung halaman kita, ke kampung halaman yang sesungguhnya yaitu akhirat. Ini ayat bicara mengenai muhasabah, bicara mengenai evaluasi diri. Jadi bicara evaluasi, berbicara mengenai introspeksi diri ini jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang jadi masalah kita kemudian itu adalah dalam soal apa saja yang harus kita hisab. Dalam soal apa saja kita harus mengevaluasi diri kita. Tentu saja yang harus kita evaluasi adalah hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di akhirat. Bila hal ini bisa dipertanggungjawabkan, maka kebahagiaan. Bahagialah seseorang dalam kehidupan di akhirat kelak, dan ketika tidak dilakukan, tentu saja kesengsaraan yang akan dirasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah menyebutkan hal-hal apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seseorang atau tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya tentang 4 hal. Apa saja 4 hal yang kelak kita pun sama-sama akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu? Pertama adalah an umrihi fi ma'afnah. Umur dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala fih. Ilmu untuk apa diamalkan atau diamalkan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkannya? Dengan jalan cara apa kita mendapatkan harta tersebut? Wa fi ma anfaqahu,
dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah wa an jismihi fi ma'ablah. Jasad kita, badan kita pun akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa dipergunakan atau dipergunakan untuk apa. Badan, tubuh atau seluruh anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat, Bapak Ibu, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari kita rinci satu persatu. Ya, poin demi poin dari hadis riwayat Tabrani ini, 4 hal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa? Kalau bicara mengenai umur manusia itu tentu kita tahu bersama ya. Kalau panjang dan pendeknya ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit mungkin dari Anda juga pernah mengalami ada teman-teman yang sebaya dengan Anda yang masih muda, mungkin juga masih remaja. Lalu qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, takdirnya ternyata telah mendahului kita. Bulan yang lalu kita masih melaksanakan shaum Ramadan, tetapi bisa jadi di tahun yang akan datang, di bulan Ramadan, mungkin bisa jadi kita sendiri yang akan mendahului teman-teman kita. Atau juga sebaliknya, teman-teman kita yang tahun ini, ya Ramadan kemarin masih bisa melaksanakan saum bersama, kemudian masih bisa berkomunikasi dengan teman kita. Ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tahun depan bisa jadi teman yang kita cintai, sahabat yang kita sangat hormati itu telah mendahului kita. Atau mungkin juga keluarga kita. Hari ini kita masih bisa berkumpul ya, di rumah aja, bersama dengan istri, anak, suami, juga dengan orang-orang yang kita kasihi. Bisa jadi, jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, pekan depan, ataupun jangankan besok. Bisa jadi hari ini pun ternyata orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi telah mendahului kita. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada satu catatan menarik ini ya. Yang saya kutip dari tulisannya Ustadz Ahmad Yani tentang umur manusia ini. Disebutkan di dalam buku beliau bahwasannya umur manusia yang telah kita ketahui kalau panjang dan pendeknya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berarti semakin besar bilangan umur seseorang, semakin dekat dirinya pada kematian. Misalnya, dari umur 40 tahun menjadi 41 tahun. Berarti kesempatan hidupnya di dunia berkurang 1 tahun lagi. Sementara waktu datangnya kematian itu sudah semakin sangat dekat. Dan berbicara soal umur berarti berbicara juga soal waktu. Bagi kita sebagai muslim, sebenarnya tidak begitu penting kapan kita akan mati. Tetapi yang terpenting adalah dalam keadaan apa. Dalam keadaan bagaimana diri kita kematian itu datang. Jadi bicara mengenai kematian, kapannya ya kita tidak persoalkan ya. Yang jadi persoalan adalah mati dalam keadaan apa? Apakah mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah? Apakah mati dalam keadaan menyakiti perasaan istri? Apakah mati dalam keadaan menyakiti perasaan suami? Apakah mati dalam keadaan mendurhakai orang tua? Apakah mati dalam keadaan justru sebaliknya? Mentaati orang tua, mematuhi orang tua yang telah berjasa kepada kita sampai dengan akhir kehidupan kita pun kita tetap mencintai orang tua kita. Apakah mati kita dalam keadaan sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Matinya kita dalam keadaan lalai dalam beribadah kepada Allah. Apakah mati kita dalam keadaan siaran langsung Instagram seperti ini? Bisa jadi kan ya teman-teman sahabat yang Allah muliakan. Saya mati, saya meninggal ketika
live Instagram ini. Bisa jadi, tidak ada yang tidak mungkin ya. Atau selesai melakukan siaran langsung di Instagram, bisa jadi saya yang meninggal dunia. Bisa jadi saya yang mendahului Anda. Anda yang menyaksikan hari ini, ya, siaran langsung kajian ini, bisa jadi mungkin ada kabarnya setelah beberapa menit kemudian, Dede Nugraha dikabarkan, diinformasikan, dibewarakan, diberitakan di media sosial telah meninggal dunia. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Karena kematian itu misteri ya. Nah, yang jadi persoalan adalah, sekali lagi, penekanannya bukan kapan meninggalnya. Tapi meninggal dalam keadaan apa sih? Mati dalam keadaan apa? Masya Allah, tabarakallah, kalau saya boleh bercerita kepada Anda ya. Boleh ya? Harusnya boleh ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum terjadinya musibah COVID-19 atau Corona, alhamdulillah, qadarullah, biidnillah, saya melaksanakan ibadah umroh. Saya bimbing jamaah melaksanakan ibadah umroh. Ini kejadiannya antara Januari atau Februari ya. Sebelum saya ke Palestina, sebelum saya ke Mesir, Palestina juga Yordan. Itu ada program umroh terlebih dahulu. Jadi beberapa hari setelah pulang dari program umroh baru ke jejak Rasul ya, ke Mesir, Palestina juga Yordania. Nah sebelum itu saya membimbing jamaah umroh. Masya Allah, tabarakallah, ini kisah yang sangat membuat kita, termasuk saya ya, semakin sadar bahwasanya diri ini lemah. Semakin sadar bahwasanya kematian itu sungguh sangat dekat sekali. Ada jamaah umroh, kita tentu kaget, mengejutkan ya mendengar kabar beliau. Sisi lain sedih, tapi sisi lain bahagia, senang. Itu pun pasti dirasakan oleh keluarga tercintanya yang ditinggalkan ke Mekah Al-Mukarramah. Ada seorang ibu yang ketika beliau selesai melaksanakan ibadah umroh, kemudian seperti biasa ya, rutinitas kita melaksanakan sholat, ada yang dijama ya, ada yang sholatnya full sempurna, tidak dijama. Nah, qadarullah, ibu ini ba'da melaksanakan ibadah umroh, kalau yang lain ya namanya udah selesai umroh ya, umroh itu ibadah fisik ya, capek, kelelahan ya, istirahat. Nah, seorang ibu ini kemudian beliau melaksanakan sholat 5 waktu seperti biasanya. Nah, kisahnya itu kemudian diceritakan oleh saudaranya. Jadi saudaranya menemani si ibu ini, menemani saudaranya untuk ke Haram, ke Masjidil Haram melaksanakan sholat. Kala itu sholat maghrib ya, Bapak Ibu, teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Begitu kami sebagai petugas, juga ada sebagian besar jamaah yang bertanya-tanya ya, setelah sekian jam kok tidak ada kabar. Ini ibu yang ke masjid berdua dengan saudaranya ini sudah sekian jam dari ba'da maghrib, bahkan sebelum maghrib ya. Karena kalau mau sholat di posisi di saf yang terbaik itu harus jauh-jauh sebelumnya ya, 2 jam mungkin, 3 jam mungkin sebelumnya. Biasanya orang kemudian bersegera bergegas untuk datang ke Masjidil Haram. Ini udah sekian jam kok belum pulang-pulang. Dan kita tahu bersama ya, ada jadwal makan malam ba'da Isya, ba'da maghrib juga sudah dibuka. Tapi rata-rata jamaah biasanya ba'da Isya untuk menikmati makan malam di restoran, di hotel. Tapi lepas dari waktu Isya, beberapa jam selanjutnya, hampir jam 11 malam, kok belum ada kabar kepulangan 2 orang ibu yang sangat soleha ini, insyaallah, dari Masjidil Haram ke hotel. Akhirnya teman-teman, sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, tiba-tiba kami dikagetkan dengan informasi kabar WhatsApp yang masuk dari seseorang yang memberikan kabar bahwasannya saudaranya pulang sendirian ke hotel dan bercerita kepada seseorang dari jamaah kita juga. Bercerita lalu menyampaikan situasi kondisinya yang sangat
menyedihkan. Katanya saudaranya pingsan di Masjidil Haram, kemudian dibawa ke rumah sakit pakai ambulan dan lain sebagainya. Ketika kami mendapatkan informasi itu, kami bergegas untuk datang ke kamarnya. Kita ngobrol di lorong hotel apa yang sesungguhnya yang terjadi, sehingga si ibu tersebut kemudian menangis ya, terisak-isak dengan kondisi saudaranya yang tiba-tiba pingsan, kemudian tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, kami pun tentu mencari tahu keberadaan posisi saudaranya ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kami cari informasi, ternyata beliau masuk rumah sakit Ajiad. Setelah dikonfirmasi ke pihak rumah sakit atas nama ibu tersebut, kami ya tentu merasa terkejut, ya kaget dengan kabar dari dokter, dari pihak rumah sakit, bahwasanya ibu tersebut telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang menarik, yang perlu menjadikan pelajaran bagi kita, tadi saya ungkapkan ya, kita meninggal itu bukan bicara mengenai kapannya, tapi adalah bicara mengenai bagaimana situasi, kondisi meninggal kita. Dalam keadaan apa sih kita meninggal itu? Apakah dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah atau sebaliknya? Masya Allah, tabarakallah, ini menjadi pelajaran berharga bagi saya juga bagi teman-teman. Kami diceritakan bahwasanya seorang ibu yang meninggal tersebut, beliau meninggal dalam keadaan selesai membaca Al-Quran. Jadi ba'da beliau tilawah Al-Quran, selesai beliau membaca Al-Quran, itu kejadiannya ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib baca Quran, ya tadarus lah sambil nunggu maghrib, sambil nunggu isya ya. Ada yang pulang ke hotel, ada yang tetap di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat isya. Rupanya almarhumah ba'da maghrib beserta dengan saudaranya itu tilawah Al-Quran dan tidak pulang ke hotel sambil nunggu waktu isya. Qadarullah, ya semua adalah atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selepas membaca Al-Quran, tak tahu mengapa tiba-tiba badannya tersungkur, jatuh, lantas pada waktu itu juga beliau meninggal dunia. Jadi meninggalnya itu di Masjidil Haram. Merinding saya dengar kabar ini dan menceritakan kembali kepada Anda ya. Kisah nyata bagaimana seorang ibu yang solehah ba'da maghrib baca Al-Quran, tadarus tilawah Al-Quran. Mungkin tilawahnya belum selesai ya. Pada saat itu tiba-tiba badannya tersungkur, jatuh, dan divonis meninggal dunia. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan tentu banyak ya, 1001 kisah mungkin. Kisah-kisah yang menginspirasi bagi kita, kisah-kisah nyata. Bagaimana orang-orang yang semasa hidupnya menjaga betul amal ibadahnya. Masya Allah, Allah takdirkan wafat dalam keadaan insya Allah husnul khotimah. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Ya, jadi buat teman-teman, buat ya nasihat juga buat saya, jangan pernah kita menganggap umur kita itu panjang ya. Bisa jadi umur kita pendek ya. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya kematian itu akan terjadi bagi yang sudah tua aja. Bagi yang punya penyakit, bagi yang sakit, udah jelas meninggal, pasti meninggal. Jangan sampai ada pemikiran tersebut, karena nggak sedikit juga sehat walafiat, jag-jag, kuat ya, selepas olahraga bahkan meninggal dunia. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan ya. Oleh karena itu, ini menarik nih. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan hidup di dunia untuk beramal soleh dan menyegerakan diri dalam melaksanakan. Biasanya kadangkala kita ya, termasuk saya lah ya. Kadang saya suka menunda-nunda amal. Padahal kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal ya, kita harus bersegera melakukan amal. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda dalam melakukan amal. Anda tentu orang yang berpengalaman ya dalam beramal. Ada ya nggak ya orang yang berpengalaman dalam beramal ya? Jadi kadang miris juga, ada orang yang memang bicara mengenai tobat, bicara hijrah itu, nanti aja Ustadz hijrah itu. Ustadz nanti aja, ntar aja deh.
taubat itu saya masih menikmati kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang memang selalu menunda-nunda melakukan amal soleh. Ya, misalkan sholat aja ya. Padahal waktu sholat ini sudah masuk, tapi kadang orang kemudian mengabaikan, menunda-nunda. Begitu waktu sholat akan selesai, 5 menit masuk ke sholat berikutnya, baru melaksanakan sholat. Nah ini yang tentu tidak kita harapkan ya teman-teman, untuk kita selalu bersegera melakukan amal soleh. Termasuk saum Syawal. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah saya husnudzon Anda sudah selesai ya melaksanakan saum Syawal. Tapi ya bagi yang belum, jangan nunda-nunda. Ustadz, 1 hari lagi nih, 1 kali lagi saya saum Syawal. Ayo segera. Sekarang sudah tanggal 25 Syawal. Ya, persoalannya sekarang sudah tanggal 25 Syawal. Sebentar lagi Syawal akan selesai. Kalau kitanya diingke-ingke, dinanti-nanti, dientar-entar, keburu habis Syawalnya ya. Yang ngodoan juga sama halnya. Ayo jangan ditunda-tunda. Ini banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya. Aduh, belum sempat ngodoan Ramadan tahun yang lalu kumahanya gimana ya, belum sempat. Coba kalimatnya belum sempat. Kodok saum Ramadan tahun yang lalu, padahal tahun yang lalunya udah selesai dan Ramadannya sudah usai. Masuk Ramadan tahun 2020, ada orang yang kemudian belum sempat kata-katanya untuk membayar hutang saum Ramadan yang tidak bisa dilaksanakan. Apakah itu mungkin berhalangan haid ya, apakah itu mungkin sakit ya, dan sakitnya bukan sakit yang berat sehingga masih bisa untuk membayar utang saum Ramadannya ya di luar Ramadan. Apakah itu mungkin safar yang membuat safarnya juga melelahkan, berat gitu kan, membuat seseorang untuk melaksanakan ataupun melanjutkan saum Ramadan bisa jadi keberatan ataupun kesulitan. Lantas ada orang yang berbicara belum sempat, padahal waktu yang Allah sediakan bagi siapapun yang membayar saum Ramadan itu kan di luar Ramadannya udah 11 bulan. Masa sih selama 11 bulan nggak sempat untuk membayar utang? Itu catat ya, utang ya, saum yang sempat ditinggalkan karena alasan syar'i. Nah ini sayang. Nah, biasanya sih alasannya adalah ya itu tadi. Sering menunda-nunda amal. Padahal kalau bersegera melakukan amal, ya bismillah. Bersegera, badiru bil a'mal. Bersegera melakukan amal, maka insya Allah tidak ada kata lagi tidak sempat. Tidak ada kata lagi belum sempat untuk melakukan amal-amal ibadah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, terlalu banyak contoh orang yang menyesal karena menunda-nunda amal soleh yang harus dilaksanakannya dalam kehidupan akhirat. Orang yang menyesali diri juga banyak sekali. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Anda bisa buka surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai dengan 108. Bagaimana penyesalan orang-orang yang dulunya jauh dari Allah, orang-orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah, yang dulunya enggak taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala paparkan di ayat 106 sampai dengan 108. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qalu, mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna. Ya Allah, ya Tuhanku, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan adalah kami orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha.
Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami darinya. Fa in udna fa inna zalimun. Maka jika kami dikembalikan, lantas kami tetap saja dalam keadaan zalim, tetap saja dalam keadaan durhaka, dalam keadaan kafir, fa inna zalimun, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Apa jawaban Allah kepada orang-orang yang durhaka itu? Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, ikhsa'u fiha. Ikhsa'u fiha. Tinggallah dengan hina di dalam neraka, wa la tukallimun, dan janganlah engkau berbicara denganku. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sungguh mengerikan ya kalau baca ayat ini. Dan kalau kita lengkapi dengan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai dengan 108 ini, kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, disebutkan kelompok ayat ini merupakan celaan dari Allah bagi kaum kafir dan yang berdosa. Bahkan ini disebutkannya dari sejak ayat 105 ya. 105, 106, 107 tafsir Ibnu Katsir halaman 443 dijelaskan surat Al-Mu'minun ini ya. Kelompok ayat ini merupakan celaan dari Allah bagi kaum kafir dan yang berdosa. Dia berfirman, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Yakni, sesungguhnya aku telah mengutus para rasul kepadamu, melenyapkan kesamaranmu dan tiada lagi celah untuk berdalih. Hal ini sebagaimana firman Allah, agar manusia tidak memiliki hujah atas Allah setelah mengutus para rasul. Karena itu, mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat, yakni hujah telah ditegakkan kepada kami, namun kami terlampau jahat untuk mengikuti dan menaati ayat-ayat itu, maka kami pun sesat darinya. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, kembalikanlah kami ke dunia. Nah, ini permintaan, request orang yang durhaka itu agar dikembalikan ke dunia. Jika kami telah dikembalikan ke dunia, fa'in udna, lalu kami ternyata melakukan lagi hal yang dahulu pernah kami lakukan, fa'inna zalimun, maka kami termasuk orang-orang yang zalim dan berhak menerima siksa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan untuk keluar? Pada saat itu, ketetapan adalah kepunyaan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Surat Al-Mu'min ayat 11-12. Yakni, tidak ada jalan untuk keluar karena dahulu kamu merupakan kaum yang menyekutukan Allah pada saat kaum mukmin mengesahkannya. Lantas terakhir di ayat 108-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Inilah jawaban Allah bagi kaum kafir tatkala mereka meminta keluar dari neraka dan ingin dikembalikan ke negeri itu, ke negeri ini. Kata Allah, ikhsa'u fiha. Ikhsa'u fiha. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Tinggallah dengan hina di dalam neraka. Yakni tinggallah kamu di dalamnya dalam keadaan terhina, kerdil dan kecil. Wala tukallimun. Dan janganlah berbicara dengan aku. Maksudnya adalah, yakni janganlah kamu mengulangi permintaan itu, karena aku tidak akan menjawabmu. Sahabat, teman-teman, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Abdullah bin Amr berkata, demi Allah, setelah itu kaum kafir tidak lagi berceloteh satu kata pun. Yang ada hanyalah jeritan dan rintihan di dalam jahanam. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, tinggallah di dalamnya dengan terhina dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, setelah Allah mengatakan demikian, maka mereka diliputi dengan api neraka, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, merinding ya, mengerikan. Jangan-jangan yang disebut di ayat ini kita ya. Kita yang kemudian sering menunda-nunda amal kebaikan.
kita yang kemudian mengisi sisa umur ini dengan kemaksiatan, lantas kita yang bisa jadi mungkin kita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena kedurhakaan kita, kemaksiatan kita. Mungkin kita termasuk orang yang dengar perintah Allah, dengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, tapi bisa jadi mungkin kita tidak mentaati, tidak menjalankan nasihat, petunjuk yang disampaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita ya dari nasib buruk dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, sehingga orang-orang yang sudah masuk itu kemudian meminta kepada Allah untuk dikembalikan, dan penyesalan demi penyesalan akan dirasakan oleh orang-orang durhaka. Bisa jadi di dunia ini mereka tidak menyesal, mereka begitu enjoy, menikmati kemaksiatan itu. Mungkin bukan mereka, mungkin kita ya. Tapi kelak kita akan merasakan penyesalan yang sangat di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu semoga nasihat kajian ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan saya baru sampaikan satu poin ya mengenai 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tidak akan beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat, melainkan 4 hal. Saya baru menyampaikan dan menjelaskan poin yang pertama mengenai umur. An umrihi fi ma'afna, umur dihabiskan untuk apa. Ini belum selesai dan tentu masih panjang lebar. 3 poin lagi yang insya Allah akan menjadi bahasan untuk saya sampaikan kepada Anda. Dan semoga ini menjadi nasihat yang bermanfaat. Ya, sudah tugas kita ya. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung ya, beriman, beramal soleh, termasuk program seperti ini. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ya, saling nasihat menasehati dalam kebenaran ya, dalam ketakwaan, dalam kesabaran, sehingga kita pun punya bekal untuk pulang nanti ke akhirat. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman yang Allah muliakan, yang tentunya saya juga mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan saya. Dan apa yang disampaikan tentu harus ada sumber ya. Ada sumber. Tadi saya sampaikan tema muhasabah, introspeksi diri ini dikutip dari bukunya Ustadz Dr. Anas Haji Ahmad Yani, materi khutbah Jumat setahun. Dan buku ini juga sering saya gunakan ketika menjadi khatib khutbah Jumat. Sampai saat ini masih digunakan ya, meskipun saya belum mulai ini jadwal khutbah Jumat. Sudah banyak juga ya masjid-masjid yang mulai membuka sholat Jumat. Jadi alhamdulillah saya, kalaupun belum ada kontak dari DKM untuk khatib, tapi tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat, menjadi jamaah. Dan enak ya jadi jamaah itu ya, enak bisa menyimak, mengambil banyak ilmu ya dari para khatib. Kalau mungkin biasanya kita menyampaikan selalu ya, sudah saatnya dan memang harus ya untuk terus disirami ilmu, dikasih nasihat sama orang lain juga. Dan waktu di rumah ini harus dimaksimalkan untuk beramal soleh ya, jangan sampai hanya sekedar tidur-tiduran saja, sekedar bermalas-malasan saja. Harus produktif. Nah, salah satunya itu baca-baca buku. Selain yang tadi, buku Ustadz Ahmad Yani, saya juga menggunakan ataupun referensi yang tadi saya jelaskan itu di tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini sudah ada terjemahnya ya. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan untuk baca Arab gundul ya, Arab gundul, ini bisa baca terjemahnya. Tafsir Ibnu Katsir ada 4 jilid. Kalau ini yang saya pegang ringkasannya ya, ringkasan Ibnu Katsir. Lumayan tebal ini. Yang jilid 3 ini ada 1011 halaman. 1011 halaman. Alhamdulillah ini saya dapat dari
Siapa ya? Dari Ibu Hajah Wiwi, hatur nuhun jazakillah khairan katsiran, sama Pak Haji Endi. Saha eta teh nya? Oh, itu orang tua yang soleh soleha ini. Ngasih buku ke saya, alhamdulillah ya. Bila ada 4 jilid. Ini sumber referensinya juga tadi saya kutip hadis kaitan dengan saum Syawal. Ini saya kutip dari tulisannya Ustadz Dr. Nasruddin Syarif, judulnya Menuju Islam Kafah. Jadi 3 buku ya yang tadi saya sampaikan, sumber rujukan maroji dari pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang dipapar, disampaikan, dijelaskan, dan menjadi ilmu untuk teman-teman semua ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullahu khairan katsiran. Instagram saya USTADZ Dede Nugraha. Pakai Ustadz karena terlalu banyak ini nama Dede Nugraha. Jamaah banyak yang bertanya-tanya, Dede Nugraha, Pak Ustadz nu mana ieu teh? Akun Instagramnya, karena banyak nama Deden ya, pasaran ini. Makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, bukan berarti ingin sok-sokan dipanggil Ustadz ya, tapi sebagai upaya untuk memudahkan jamaah kaum muslimin untuk mencari saya, ingin cari tausiahnya, kajiannya. Jadi Instagram saya USTADZ Dede Nugraha. Dulu namanya Dede Nugraha UD, tapi juga kesulitan juga yang ingin menyimak kajian-kajian di Instagram. Jadi saya pakai Ustadz. Di depannya pakai nama USTADZ. Ustadz Dede Nugraha. Kalau Facebook Dede Nugraha ya, masih Dede Nugraha. Kalaupun waktu saya umrohan bulan apa ya? Bulan Februari atau Januari atau November, itu pas lagi sholat asar di Masjid Nabawi, dapat kabar katanya ada yang membuat lagi Facebook dengan atas nama saya, dan itu minta uang via inbox ya ke nomor rekening si penipu itu. Makanya di Facebook nama saya tetap Dede Nugraha, cuman ada foto dan tulisan ini Facebook asli saya. Nah, jadi dipastikan itu yang aslinya ya. Jangan sampai teman-teman juga kena penipuan nih, bahaya, hati-hati. YouTube-nya UDE Channel ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.